Jakarta dengan segala hiruk-pikuk dan gemerlap kotanya masih menyimpan sudut-sudut tersembunyi. Di sisi utara ibu kota ada sebuah permukiman yang nyaris tak tersentuh oleh cahaya. Namanya adalah Jalan Tongkol. Di antara lorong gelap, warga tetap bertahan di tengah deru kota yang tidak pernah tidur. Lantas kira-kira seperti apa geliat kehidupan di Jalan Tongkol? Berikut liputannya dalam Sisi Kota. Mungkin sebagian besar dari Anda bakalan terkejut nih dengan tempat yang akan saya tuju. Tepatnya di Jalan Tongkol. Jadi di sini ada sebuah lorong yang bisa dibilang hampir semuanya gelap. Gak pernah datang ataupun gak pernah terasa sinar matahari. Tempatnya ada di sana, meski gak pernah singgah sinar matahari, tapi kehidupan masyarakat di sana terus berjalan. Waktu hampir menunjukkan jam 12 siang. Suhu udara Jakarta saat ini menyentuh 30 derajat Celcius. Kaki saya mulai memasuki sebuah kawasan permukiman di sekitar utara Jakarta, tepatnya di Jalan Tongkol. Begitu memasuki lorong, mata saya langsung tertuju pada pemandangan yang berbeda. Di antara hiruk-pikuk ibu kota, berderet rumah-rumah yang berdiri rapat, seperti hampir tak ada jeda di antaranya. Di jalan yang membentang sepanjang 300-an meter ini, nyaris tidak ada matahari yang menembus masuk. Rapatnya bangunan di kiri kanan jalan menyisakan lorong-lorong gelap. Meski begitu, di beberapa titik, sinar matahari masih menyelinap lewat sela-sela bangunan. Bagi Tati, hidup sehari-hari tanpa cahaya matahari bukan menjadi soal. Penggusuran yang dirasakan bertahun-tahun lalu memaksa Tuti dan keluarganya pindah. Sejak saat itu, hunian di lorong teduh inilah yang kini ia sebut rumah. Ibu tadi mau tanya, sudah lama tinggal di sini? Udah ada 26 atau 27 tahun dari sini, tinggal di sini. Dulu kan masih kosong ini tanah ini kan. Dulu kan tinggal di sono di seberang. Nah di situ dibongkar, digusur. Nah pindah ke sini, beli di sini. Jadi dibangun di sini, ngebangun ini. Dibangun, dia tinggal di sini udah ada puluhan tahun ini, nggak sebentar-sebentar ini. Apa punya cucu, apa punya buyut ini. Berarti ini rumah ibu. Iya, iya. Istirahat. Iya. Ya, ini rumah ibu buat istirahat Iya, iya. ya. Nah, di depan sini juga masih rumah ibu berarti. Iya, tadinya kan tinggi itu tanahnya. Nah, tadinya di dapur bingung, dapur di dalam rumah kan susah ya. Ibu digali, nyuruh orang yang ngegali tuh bikin dapur di situ. Tadinya mah nggak ada dapur di situ, orang tanahnya tinggi, mana bisa dibikin dapur ya. Orang tanah namanya PJK kan, nanti soalnya kan rel ya, pinggir rel. Iya. Tati kini menempati bangunan seluas 3 kali 4 meter. Disinilah perempuan 72 tahun itu dan cucunya beristirahat setiap hari. Saat siang, lampu bohlam di dalam rumahnya tak pernah dimatikan. Alasannya agar rumahnya tetap terang. Untuk menjemur pakaian, Tati mengandalkan seutas tali yang dipasang di depan rumah agar cuciannya kering. Sementara untuk memasak, Tati harus menyeberang gang karena dapur seluas 4 meter persegi ini berada tepat di depan rumahnya. Bu, ini kan ngomong-ngomong semuanya gelap kalau nggak ada lampu dan segala Iya, macam. Bayar listriknya sebulan berapa, Bu? Yang masalah listrik, ibu mah nggak tahu, nyuruh anak yang bayar. Itu bayar listrik, nenek mah kan dari mana nggak punya duit lah. Nenek-nenek mau bayar listrik bisa makan ya udah untung nenek-nenek mah hidup sendirian. Kisarannya berapa? Kisarannya berapa? Biasanya makanya dia pasal 200 kali 150 200 kali listrik mah lebih bisa ya, tergantung pemakaian aja kita. Bu, mau tanya, ada kendala-kendala yang pernah dihadapi mungkin selama tinggal di sini? Ini kan mataharinya tertutup ini. Kendala apa, Bu? Ya kendalanya mah apa? Paling bocor rumahnya. Kadang ada banyak tikus, kadang ini boleh nambel-nambelin nih pakai kertas tuh. Tadinya mah tikus, suka ada tikus debu apa pada jatuhan. Ya, di tengah keterbatasan lahan, warga banyak yang memanfaatkan ruang sempit di seberang rumahnya sebagai dapur. Bahkan ada pula dari mereka yang mengubah jalur penghubung sempit ini menjadi dapur. Suasana di Jalan Tongkol, nah ini bisa dibilang adalah kondisi permukiman yang cukup unik ya di ibu kota. Dan kalau misalnya kita melewatin jalan yang lebarnya kira-kira 1,5 meter ini, memang kondisinya tidak terlalu panas ataupun tidak terlalu lembab kalau menurut saya, karena memang hampir di setiap rumah itu ada kipas yang rasanya tuh sampai keluar sini gitu. Jadi ya memang seperti ini. Kalau kita lihat dari belakang sana memang
hampir 100% tidak terkena sinar matahari. Dan salah satu cara untuk melihat ataupun merasakan sinar matahari ada ini. Ternyata di luar udaranya lebih segar. Miss Jaya, tetua warga sekitar menyebut pembebasan lahan di Taman Sari sekitar 3 dekade silam menjadi alasan sebagian warga memilih tinggal di tanah milik PJKA. Ia pun menyebut penghuni Jalan Tongkol saat ini adalah warga Pinang Sia, Jakarta Barat dan Pademangan, Jakarta Utara. Nah inilah makanya saya pikir penduduk kita kan penduduk istilahnya yang datangnya itu lokal artinya ya. Penduduk lokal semua nggak ada orang asing kebenarannya orang kita. Terus pendatangnya ya pendatang kita buangan dari sana sebenarnya sebagian. Kan di sana dibongkar gitu. Awalnya di mana sih, Pak? Emang darinya di daerah sana semua. Iya, ya kita RT 1. Kan itu kan sana kan pembebasan tanah juga sampingnya itu. Ya mungkin mereka gunakan sebagaimana layaknya seperti manusia mungkin. Kalau mungkin ini sempit, ya kan ini bisa digunakan padahal itu seperti tanah semuanya kan PJK punya. Ya, nah, itulah mungkin digunakan seperti itu. Jadi dibikin 2 tempat. Ya seperti sekarang ini kan ada kiri kanan punya dia juga, cuma kasih lorong tuh enggak. Seperti jembatan jalan itu kan di atasnya kan tetap dihuni sama beliau. Dari bawah, lorong tampak gelap karena tertutup bangunan bertingkat 2. Sebagian besar bangunan terbuat dari kayu. Sang pemilik memanfaatkan ruang lantai atasnya untuk disewakan dengan harga mulai dari Rp400.000 per bulan. Jadi nih, tadi kalau kita lihat di bawah itu kan rumah-rumah warga itu kan pada tertutup sama sinar matahari. Karena memang di atasnya itu ada bangunan. Nah, kalau bisa saya jelasin, di atasnya itu bangunan biasanya mereka membuat bangunan baru untuk dijadikan kontrakan seperti ini. Suara getaran dan gemuruh kereta komuter lain juga seolah terus menyatu dengan keseharian warga Jalan Tongkol. Bukan tanpa alasan, rumah-rumah mereka berdiri hanya berjarak hitungan meter dari rel. Rel 2 arah yang menghubungkan Tangerang dan Kampung Bandan ini adalah salah satu jalur kereta tersibuk di Jakarta. Kereta melintas hampir setiap 5 menit sekali, membelah permukiman dengan suara khas yang amat akrab di telinga warga. Meski hidup di lorong sempit yang tak tersentuh cahaya, warga Jalan Tongkol tetap menjadikan setiap sudut ruang kecil ini sebagai tempat berteduh dan melanjutkan hidup mereka dengan hati yang terus menyala di tengah gelap. Indrayani Laksmi, Andika Suramanto, Jakarta.